dada gerak. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gerak refleks. Gerak refleks adalah reaksi spontan dan cepat terhadap rangsangan. Reaksi ini tidak memerlukan proses berpikir yang rumit atau panjang. Tidak diperlukan adanya proses berpikir yang apabila kita dalam artian bersentuhan tidak diproses langsung oleh otak, tapi langsung kita melakukan refleks atau reaksi dan terjadi secara otomatis. Jalur refleks yang nomor ada 3. Yang pertama adalah rangsangan. Rangsangan diterima oleh reseptor seperti kulit atau mata. Yang selanjutnya ada impuls saraf. Impuls saraf diteruskan melalui neuron sensorik ke sumsum lalu belakang. Selanjutnya nomor 3 ada respons motorik. Neuron motorik mengirimkan impuls saraf otot atau kelenjar menyebabkan respon motorik. Oke, dan di sini ada beberapa jenis gerak refleks. Yang pertama ada refleks akson. Yang dimaksud dengan refleks akson itu adalah gerak refleks yang hanya melibatkan satu neuron, yaitu neuron sensorik yang berfungsi sebagai neuron motorik. Untuk yang kedua ada refleks polisinaptik. Gerak refleks yang melibatkan dari satu neuron termasuk neuron sensorik, interneuron, dan neuron motorik. Dan yang ketiga ada refleks bersyarat. Untuk refleks bersyarat itu gerak refleks yang diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman serta bereaksi pada bunyi bel ketika kita makan. Yang selanjutnya ada gerak refleks. Yang pertama ada 3. Yang pertama ada perlindungan, yang kedua ada kecepatan, yang ketiga ada kelangsungan hidup. Yang pertama itu perlindungan. Perlindungan gerak refleks membantu melindungi tubuh dari bahaya seperti ketika menarik tangan dari benda panas. Yang kedua ada kecepatan. Gerak refleks menginginkan tubuh untuk merespon rangsangan dengan cepat seperti ketika berpikir saat benda asing mendekati mata. Yang terakhir ada kelangsungan hidup. Gerak refleks berperan penting dalam kelangsungan hidup organisme ketika refleks berpapasan membantu mengatur aliran darah. Oke, yang selanjutnya adalah ada gangguan gerak refleks. Gangguan gerak refleks ini ada 4. Yang pertama ada kerusakan otak. Stroke atau cedera kepala dapat memengaruhi jalur refleks yang menyebabkan gangguan pada gerakan. Dalam artian kalau kita stroke atau cedera, kita akan mengalami gangguan dalam gerak refleks kita. Kemudian yang kedua ada gangguan saraf. Kelainan saraf seperti multiple sklerosis atau penyakit Lou Gehrig dapat mengganggu fungsi saraf dan mempengaruhi refleks. Sering kita jumpai di kehidupan yang apabila ada yang terkena penyakit saraf atau saraf tersebut itu bisa mempengaruhi gerak refleksnya. Kemudian ada kelainan otot. Kondisi otot seperti distrofi otot dapat mempengaruhi kemampuan otot untuk merespon impuls saraf. Ini juga sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada efek obat. Beberapa obat dapat mempengaruhi sistem saraf dan mengganggu fungsi refleks. Seperti kita ketahui bersama, dalam hal ini obat-obatan terlarang atau saat mengonsumsi obat dengan tingkat atau dosis yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada otak yang bisa mengakibatkan kerusakan pada saraf dan akhirnya mengganggu gerak refleks. Perkenalkan, nama saya Willy Prayoga. Di sini saya akan membuat video belajar gerak materi gerak refleks. Gerak refleks adalah ketika badan menghindari dari bahaya. Nah, di sini saya akan membuat salah satu gerak refleks, yaitu menarik tangan ketika ada benda panas. Nah, tangan
Tangan saya menghindari ketika ada panas dari kompor. Berikut videonya. Benda panas. Ketika ada benda panas, tangan menarik dengan sendiri. Itu dinamakan dengan gerak refleks. Di sini saya akan menjelaskan sistem gerak pernapasan. Ketika hidung mencium aroma dari makanan maupun baju, contohnya seperti ini, itu akan merespon terutama pada bagian sel saraf sinaptik dan sel saraf sinaptik ini menghasilkan impuls atau sinyal yang bergerak menuju otak ke saraf menghubung atau terdapat di otak akan menerima sinyal tersebut dan menurunkan ke sel saraf motorik. Sinyal tersebut bergerak melalui akson pada sel saraf motorik menuju otot leher hingga otot tersebut berkontraksi menghasilkan gerakan menoleh sebagai bentuk respon bau makanan. Begitu juga respon yang dihasilkan dari rangsangan yang berasal dari menghasilkan ketika mata melihat dan mencium. Oke, akhirnya kita semua sudah mengetahui apa itu gerak refleks, terus fungsinya, juga kelainan dan contoh-contoh dari gerak refleks. Kami dari kelompok 4 yaitu sudah melaksanakan atau membuat tugas video pembelajaran tentang gerak refleks. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang tidak sopan. Kami memohon maaf. Semoga video yang kita buat ini bisa bermanfaat untuk kita maupun untuk masyarakat umum lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.